Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan simulasi sistem antrian PT Bank Susmut Kantor Pusat Medan. Di sini beranggota M. Raffi Deva Putra dengan saya sendiri Raffi Alamsyah, Patih Amar Juhair, Nanda Eka Sabrina, Sipa Maulidah. Next. Pertama-tama kita pendahuluan, antrian merupakan fenomena yang sering terjadi pada sistem pelayanan jasa, khususnya di sektor perbankan. Tingginya jumlah nasabah yang datang dalam waktu bersamaan dapat menyebabkan waktu tunggu yang lama. Antrian yang panjang berpotensi menurunkan kepuasan nasabah dan efisiensi pelayanan bank. Oleh karena itu, diperlukan analisis sistem antrian untuk mengevaluasi kinerja pelayanan teller. Permasalahan utama yang dihadapi dalam sistem pelayanan teller bank ini ialah terjadinya antrian yang panjang akibat tingginya jumlah nasabah yang datang dalam waktu yang relatif bersamaan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antar laju kedatangan nasabah dengan kemampuan teller dalam memberikan pelayanan. Akibatnya, waktu tunggu nasabah menjadi semakin lama yang tidak hanya menimbulkan ketidaknyaman tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepuasan nasabah terhadap kualitas pelayanan bank. Lanjut. Baik, berikutnya adalah asumsi-asumsi teori antrian. Nah, yang pertama, pola kedatangan nasabah. Pola kedatangan nasabah pada jurnal ini diasumsikan mengikuti distribusi Poisson, yang berarti nasabah datang secara acak dan independen dengan rata-rata kedatangan konstan per satuan waktu. Berikut yaitu rumus dari distribusi Poisson dinyatakan dengan sebagai berikut. Lalu pola pelayanan nasabah. Pola pelayanan teller diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial yang menyatakan bahwa waktu pelayanan bersifat acak dan tidak bergantung pada pelayanan sebelumnya. Ini merupakan rumus dari fungsi distribusi eksponensial. Selanjutnya, uji kecocokan distribusi. Untuk memastikan kesesuaian asumsi distribusi, dilakukan uji T-square terhadap kedatangan, yaitu Poisson, pelayanan, yaitu eksponensial. Berikut adalah rumus dari statistik uji. Selanjutnya, solusi model antrian. Berdasarkan pola kedatangan dan pelayanan, sistem dianalisis menggunakan model antrian, multi-channel single phase dengan disiplin FCFS. Berikut adalah rumus dari tingkat utilisasi sistem dan ukuran kinerja utama. Selanjutnya. Selanjutnya adalah latar belakang studi kasus. PT Bank Sumut, kantor pusat Medan melayani transaksi nasabah melalui fasilitas teller. Pada jam-jam tertentu, jumlah kedatangan nasabah meningkat, sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan antrian dan waktu tunggu yang relatif lama. Kondisi ini berpotensi menurunkan kenyamanan dan kepuasan nasabah terhadap kualitas pelayanan bank. Oleh karena itu, sistem pelayanan teller perlu dievaluasi untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensinya. Evaluasi dilakukan menggunakan pendekatan teori antrian dan simulasi sistem guna memperoleh alternatif perbaikan dalam mengoptimalkan pelayanan teller. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, yaitu mengetahui karakteristik sistem antrian teller, menganalisis kinerja sistem antrian yang sedang berjalan, melakukan simulasi penambahan teller menggunakan pro model, menentukan alternatif perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya ruang lingkup penelitian. Objek penelitian yaitu layanan teller PT Bank Sumut, sistem antrian, kedatangan distribusi Poisson, pelayanan distribusi eksponensial, simulasi dilakukan dengan 6 server, fokus analisis waktu tunggu, panjang antrian, dan utilisasi teller. Berikutnya di sini ada tabel hasil waktu perhitungannya didapatkan dari rata-ratanya sebagai berikut. Untuk waktu A sebesar 7 menit, waktu B sebesar 5 menit, waktu C sebesar 6 menit, waktu D sebesar 6 menit, waktu E sebesar 5 menit, dan waktu F sebesar 5 menit. Next. Di sini ada notasi kendal, yaitu yang bagian A adalah distribusi kedatangan nasabah berdistribusi Poisson. Yang B adalah distribusi pelayanan berdistribusi eksponensial. Yang C adalah jumlah server 6. D. Disiplin antrian Vivo. E. Kapasitas sistem tak terhingga.
F populasi tidak terbatas. Notasi kendal yaitu M atau M, dan N. Vivo tidak terhingga dan tidak terhingga. Di sini ada bagian dari teori antriannya, yaitu yang pertama ada pintu masuk. Di situ ada orang-orangnya dan menuju ke antrian. Di antrian kita bisa lihat mulai masuk ke teller pertama, orang kedua masuk ke teller kedua, orang ketiga masuk ke teller ketiga, orang keempat masuk ke teller keempat, orang kelima masuk ke teller kelima, dan orang keenam masuk ke teller keenam dan menuju pintu keluar. Berikutnya. Berikut adalah perhitungan manual dari teori antrian PT Bank Sumut. Yang pertama itu ada laju kedatangan yang menghasilkan rata-rata terdapat 0,41 nasabah setiap datang. Itu per menit. Lalu ada laju pelayanannya yang menghasilkan 0,17 per menit, artinya itu teller mampu melayani 0,17 nasabah per menit. Lalu ada steady state-nya itu 0,4 kurang dari 1, lalu ada probabilitas sistem kosongnya sebesar 0,211358 atau 21,13%. Lalu ada LQ-nya yang menghasilkan 0,0007956693, yaitu rata-rata jumlah nasabah yang menunggu hampir 0. Lalu ada LS-nya, hasilnya itu 2,41256, artinya rata-rata terdapat sekitar 2-3 nasabah dalam sistem. Yaitu selanjutnya ada WS. WS itu hasilnya 5,89. Waktu tunggu nasabah di antrian sangat singkat, yaitu 5,89. Dan untuk WQ-nya yang menghasilkan 0,00194. Berikut ada rekapitulasi perhitungan manualnya. Selanjutnya yaitu ada video pembuatan simulasi PT Bank Sumut menggunakan pro model yang telah dibuat.
setelah dilakukan simulasi menggunakan pro model, di sini ada analisis perbandingan perhitungan. Berdasarkan perhitungan manual, diperoleh waktu rata-rata dalam sistem atau WS sekitar 5,89 menit dan waktu tunggu dalam antrian atau WQ sekitar 0,00194 menit, sehingga pelanggan hampir tidak mengalami waktu tunggu dan waktu dalam sistem didominasi oleh pelayanan. Sementara itu, dari hasil pro model, diketahui average time in system atau WS sekitar 6,78 menit dan average time in operation itu sekitar 6,25 menit. Dengan demikian, Wiki Pro Model sama dengan 6,78 dikurang dengan 6,25 menghasilkan 0,53 menit. Jika dibandingkan WS Pro Model yaitu sebesar 6,78 menit, sedikit lebih besar sedikit lebih besar daripada WS manual yaitu sebesar 5,89 menit. Dan Wiki Pro Model yaitu sebesar 0,53 menit juga lebih besar dari Wiki manual yaitu sebesar 0,00194 menit. Perbedaan ini terjadi karena perhitungan manual menggunakan asumsi kondisi rata-rata, sedangkan pro model mensimulasikan variasi waktu pelayanan, urutan kejadian, dan kemungkinan delay, sehingga menghasilkan waktu tunggu yang lebih realistis. Nah, berikut adalah rekapitulasi hasil perhitungan manual dari rata-rata tingkat kedatangan sampai waktu tunggu dalam antrian. Dan di sebelahnya ada hitungan pro model dari Taylor 1, 2 hingga 6 dengan average time in system dan average time in operation sebagai berikut. Berikut ada daftar pustaka atau jurnal-jurnal yang kami gunakan sebagai referensi dalam pengerjaan tugas ini. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi teori antrian dan juga simulasi menggunakan pro model. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.